Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dodi Tarmizi di channel kesayangan Anda, apalagi kalau bukan DTL Channel. Apa kabarnya para subscriber dan viewer setia DTL Channel? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa sebentar lagi pelaksanaan tes SKB CPNS akan segera digelar. Tentu teman-teman harus banyak mempersiapkan diri dalam menghadapi tes SKB tersebut. Nah, dalam video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan soal-soal SKB CPNS khususnya untuk formasi guru pendidikan agama Islam. Jadi teman-teman wajib nonton video ini sampai habis. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini dan juga klik lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya upload di channel ini. Tanpa basa-basi langsung saja kita bahas, ini dia soal-soalnya. Satu. Tokoh Islam Jamaluddin Al-Afghani termasuk seorang pembaharu Islam yang mengemukakan gagasan tentang A. Islamisasi ilmu pengetahuan, B. Islam dan liberalisme, C. Pan-Islamisme, D. Postmodernisme, dan E. Islam akomodatif dan alternatif. Ya teman-teman, di sini jawabannya yaitu C. Pan-Islamisme. Pan-Islamisme awalnya adalah paham politik, lahir pada saat Perang Dunia Kedua pada April tahun 1936. Ditulis dalam buku Al-Amal Al-Kamilah dari Jamaluddin Al-Afghani. Pan-Islamisme adalah satu kesatuan di bawah Islam. Pada abad 20, negara-negara Islam bersatu setelah Turki mengalami kemunduran dan bangsa Eropa kuat dengan imperialisme dan kolonialismenya, sehingga negara-negara yang mayoritas beragama Islam bersatu dan persatuan tersebut disebut dengan Pan-Islamisme. Nah, jadi di sini jawabannya yaitu C. Pan-Islamisme. Soal nomor 2. Menurut para pakar ahli fikih, batas nisab minimal zakat emas yaitu A. 75 gram emas murni 24 karat, B. 80 gram emas murni 24 karat, C. 90 gram emas murni 24 karat, D. 85 gram emas murni 24 karat, dan E. 95 gram emas murni 24 karat. Nah teman-teman, untuk menjawab ini kita berdasarkan hadis baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada kewajiban bagimu atas sesuatu sehingga kamu mempunyai 20 dinar. Jika kamu telah mempunyai 20 dinar dan telah mencapai 1 tahun, maka zakatnya adalah setengah dinar." Nah teman-teman, 1 dinar itu senilai dengan 4,25 gram. Jadi di sini 4,25 gram kali 20 itu sama dengan 85 gram yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Nah, jadi di sini batas nisab minimal zakat emas yaitu D. 85 gram. Soal nomor 3. Raja terakhir Samudra Pasai adalah A. Malik As-Saleh, B. Zainal Abidin, C. Abdurrahman Saleh, D. Merah Sile, dan E. Sayyid Ahmad. Nah teman-teman, Samudra Pasai ini termasuk sering juga masuk dalam tes-tes SKB CPNS. Hampir setiap tes
ada soal berkenaan dengan Samudra Pasai. Nah, kerajaan Samudra Pasai itu terletak di pantai utara Aceh, berdiri sekitar abad ke-13. Dalam sejarah, tercatat setidaknya ada 20 raja kerajaan Samudra Pasai. Mulai dari yang pertama yaitu Sultan Malikus Saleh pada tahun 1267 sampai 1297, sampai dengan sultan yang terakhir yaitu Sultan Zainal Abidin IV. Itu tahun 1513 sampai 1524. Nah, kerajaan Samudra Pasai kemudian runtuh berawal dari serangan Portugis pada tahun 1521. Nah, jadi di sini jawabannya yaitu B, Sultan Zainal Abidin IV. Soal nomor 4. Penyebar pertama agama Islam di Pulau Sulu adalah A. Sayyid Abdullah, B. Mullah Muhammad Utnar, C. Karim ul Makdum, D. Sayyid Abdul Aziz, dan E. Sayyid Umar. Nah, teman-teman, Pulau Sulu ini terletak di lautan Filipina Selatan. Sulu merupakan kesultanan yang didirikan pada tahun 1450 yang kemudian dibubarkan pada tahun 1917 dan kini menjadi bagian dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Islam pertama kali diperkenalkan oleh seorang ulama yang merupakan keturunan Arab yang bernama Karim ul Makdum. Nah, jadi di sini jawabannya teman-teman yaitu C, Karim ul Makdum. Selanjutnya nomor 5. Tokoh yang menyebarkan Islam pertama kali di Cina adalah A. Sa'ad bin Abi Waqqas, B. Zaid bin Haritsah, C. Hasan al-Banna, D. Khalid bin Walid, dan E. Haidar Ali. Nah, teman-teman, menurut kebanyakan catatan sejarawan Muslim, Islam pertama kali dibawa ke Tiongkok oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang datang ke Tiongkok sebagai delegasi yang diutus oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an pada tahun 651 Masehi. Nah, jadi di sini jawabannya yang menyebarkan agama Islam pertama kali di Cina yaitu A. Sa'ad bin Abi Waqqas. Soal nomor 6. Berikut merupakan ciri-ciri ayat Makkiyah, yaitu A. Diturunkan di Madinah, B. Mengandung makna politik dan ketatanegaraan, C. Dimulai dengan lafal ya ayyuhan nas dan relatif pendek-pendek, D. Dimulai dengan lafal ya ayyuhalladzina amanu dan relatif panjang. Kemudian yang E, diturunkan di Mekah setelah hijrah. Nah, teman-teman, seperti yang sudah pernah dibahas pada video sebelumnya, bahwa ayat-ayat Makkiyah itu adalah ayat atau surat yang diturunkan di Mekah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita bahas dari yang A.
diturunkan di Madinah. Berarti di sini salah karena ayat Makkiyah itu merupakan ayat atau surat yang turun di Mekah dan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang B, mengandung nilai politik dan ketatanegaraan. Juga salah karena ketika berdakwah di Mekah, umumnya Rasulullah masih fokus kepada tauhid dan akidah, belum tentang ketatanegaraan. Beda halnya ketika Rasulullah sudah berada di Madinah. Nah, kemudian yang C, dimulai dengan lafal ya ayyuhan nas dan relatif pendek-pendek. Nah, ini benar teman-teman. Kenapa ayat-ayat Makkiyah lafalnya ya ayyuhan nas? Karena sifat seruannya masih umum. Beda halnya dengan di Madinah, misalnya sudah banyak orang yang beriman memeluk agama Islam. Dan juga ayatnya pendek-pendek, tujuannya agar mudah untuk dipahami oleh orang-orang di Mekah pada saat itu. Nah, kemudian yang D, dimulai dengan lafal ya ayyuhallazina amanu dan ayatnya relatif panjang. Itu juga salah karena bertolak belakang dengan yang C tadi. Kemudian terakhir yang E, diturunkan di Mekah setelah hijrah, juga salah teman-teman, karena kalau sudah hijrah otomatis Nabi Muhammad SAW sudah di Madinah. Nah, kesimpulannya di sini ciri-ciri ayat Makkiyah yaitu C, dimulai dengan lafal ya ayyuhan nas dan relatif pendek-pendek. Soal nomor 7. Tokoh sejarawan muslim modern yang dikenal sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi, yaitu A. Ibnu Batutah, B. Ibnu Rushd, C. Ibnu Khaldun, D. Al-Waqidi, dan E. Ibnu Sirin. Nah, teman-teman, kita bahas dari yang A. Ibnu Batutah itu dikenal dengan penjelajah dunia. Kemudian yang B, Ibnu Rushd itu merupakan seorang filsuf atau pemikir. Kemudian yang C, Ibnu Khaldun itu merupakan bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Kemudian yang D, Al-Waqidi itu merupakan sejarawan sekaligus penulis buku-buku. Kemudian yang E, Ibnu Sirin itu merupakan salah satu ulama fikih. Nah, jadi di sini yang dikenal sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi yaitu C, Ibnu Khaldun. Nomor 8. Pelaku zina ghairu muhsan dihukum dera sebanyak A. 50 kali, B. 75 kali, C. 100 kali, D. 150 kali, dan E. 200 kali. Nah, teman-teman, untuk diketahui juga bahwa zina ditinjau dari segi pelakunya itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Hukumannya dirajam sampai mereka mati. Nah, dirajam di sini teman-teman dilempari dengan batu sampai mereka meninggal dunia. Nah, kemudian yang kedua disebut dengan zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Hukumannya didera atau dicambuk sebanyak 100 kali, sesuai dengan yang dijelaskan pada Quran Surah An-Nur ayat 2.
Nah, jadi di sini jawabannya untuk zina ghairu muhsan itu dihukum dera sebanyak C 100 kali. Lanjut nomor 9. Najis seperti terkena liur anjing dan babi baik sengaja ataupun tidak, dan harus disucikan dengan air sebanyak 7 kali, yang salah satunya juga menggunakan tanah. Disebut najis: A. Najis muhaffafah, B. Najis mutawasithah, C. Najis aniyah, D. Najis hukmiyah, dan E. Najis mughallazah. Nah, teman-teman, sebagai pembahasan soal ini, untuk diketahui bahwa najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu najis muhaffafah, najis ringan seperti air kencing bayi laki-laki yang masih berumur di bawah 2 tahun. Cara membersihkannya cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Kemudian yang kedua, najis mutawasithah, yaitu seperti kotoran manusia, darah, minuman keras, bangkai hewan yang haram dimakan, dan lain sebagainya. Nah, najis mutawasithah ini kemudian terbagi lagi menjadi 2. Pertama, najis aniyah yang terlihat rupanya dan tercium baunya. Kemudian yang kedua, najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak tampak terlihat tapi kita yakin bahwa ada najis tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu najis mughallazah, atau yang sering disebut dengan najis berat. Contohnya seperti menyentuh babi atau terkena liur anjing baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, jadi di sini yang dia harus dibersihkan sebanyak 7 kali dengan air dan salah satunya menggunakan tanah, itu merupakan najis berat atau yang disebut dengan E. Najis mughallazah. Soal nomor 10. Orang-orang kafir Quraisy pernah mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah berhala selama 1 tahun, dan mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selama 1 tahun. Uraian tersebut merupakan asbabun nuzul dari Quran surat A. Ad-Duha, B. Al-Fatihah, C. Al-Baqarah, D. Al-Kafirun, dan E. Al-Lahab. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah pernah diberikan tawaran untuk bekerja sama di bidang ibadah. Jadi orang-orang kafir Quraisy mengajak Rasulullah untuk pergantian 1 tahun sekali saling menyembah berhala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian turunlah Quran surah Al-Kafirun. Surat ini merupakan surat Makkiyah yang terdiri dari 6 ayat, dinamakan surat Al-Kafirun karena surat ini memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan pada orang-orang kafir bahwa tidak ada toleransi masalah ibadah dan akidah. Nah, sehingga di sini jawabannya yaitu D. Al-Kafirun. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan klik lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya upload di channel ini. Sekali lagi terima kasih dan salam hormat saya kepada para subscriber dan viewer setia DTL Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.